Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa pemikiran dan renungan mengenai sebuah fenomena penting yang tengah berkembang di tengah-tengah umat Islam, khususnya di Indonesia. Fenomena ini berkaitan dengan gerakan Salafi Wahabi yang semakin banyak dibicarakan dan mendapatkan perhatian khusus. Saya percaya topik ini tidak hanya penting, tetapi juga sangat relevan untuk kita pahami bersama, karena menyangkut masa depan persatuan umat Islam dan keberlangsungan ajaran Islam yang benar. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun terakhir gerakan Salafi Wahabi semakin mendominasi percakapan umat Islam, baik di media sosial, media massa, maupun dalam diskusi-diskusi keagamaan. Gerakan ini mengklaim dirinya sebagai kelompok yang berupaya untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai praktek yang dianggap sebagai penyimpangan, seperti kemusyrikan, bid'ah, dan juga khurafat. Gerakan ini ayo ikhwah juga sering menyebutkan bahwa mereka adalah pewaris ajaran Islam yang asli, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Namun sangat disayangkan, di dalam perjalanannya gerakan Salafi Wahabi ini tidak jarang menimbulkan polemik dan juga perpecahan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Bahkan banyak yang merasakan bahwa ajaran mereka cenderung keras, intoleran, atau tidak toleran terhadap perbedaan yang ada. Di dalam banyak kasus kita sering mendengar bahwa kelompok ini mengkafirkan sesama umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka. Bahkan ayyuhal ikhwah, mereka melakukan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan firman ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan pentingnya persaudaraan antar sesama muslim dan mengajak kita untuk mendamaikan perbedaan, bukan malah memperburuknya dengan sikap saling membenci atau mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Dan untuk lebih memahami fenomena ini, adanya kita perlu menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya kelompok Salafi Wahabi ini, apa tujuan mereka, dan mengapa gerakan ini menjadi begitu kontroversial adanya. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah gerakan Salafi Wahabi. Gerakan Salafi Wahabi sebenarnya berawal dari sosok yang sangat kontroversial, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu seorang ulama yang berasal dari Najd, sebuah wilayah yang terletak di Arab Saudi. Muhammad ibn Wahhab ini muncul pada abad ke-18 dengan membawa ajaran yang sangat berbeda dengan mayoritas ulama di zamannya. Ia menganggap banyak praktik di dalam kehidupan umat Islam yang sudah menyimpang daripada ajaran yang benar, terutama yang terkait dengan tauhid, yaitu keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengkritik berbagai tradisi yang berkembang di dalam masyarakat muslim pada masa itu, seperti ziarah ke makam-makam wali, tahlilan, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, dalam pandangannya, praktek-praktek tersebut termasuk di dalam kategori bid'ah yang harus dihindari oleh umat Islam.
Muhammad bin Abdul Wahhab juga sangat menekankan pentingnya kembali kepada pemahaman yang murni dan sederhana tentang Islam yang ia sebut sebagai salafi atau kembali kepada ajaran generasi salafus salih atau generasi awal umat Islam, yaitu para sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Namun ayyuhal ikhwah, ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mendapatkan banyak penentangan dari ulama-ulama di zamannya, terutama dari keluarganya sendiri. Bahkan kakaknya yaitu Sulaiman bin Abdul Wahhab menulis sebuah buku yang mengkritik keras ajaran yang dibawa oleh adiknya ini. Kakaknya ini menyebutnya sebagai ajaran yang sesat dan juga berbahaya. Penolakan terhadap ajaran Wahabi ini terus berlangsung hingga masa kini. Nah, meskipun gerakan ini mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, terutama di Saudi Arabia. Dari sini ayyuhal ikhwah yang dimulakan Allah, kita bisa melihat bahwasanya ajaran Salafi Wahabi ini memang penuh dengan kontroversi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kelompok ini mengklaim dirinya sebagai satu-satunya kelompok yang benar dan menganggap umat Islam yang tidak sepaham dengan paham mereka dianggap sebagai sesat. Ayyuhal ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Engkau kafir," maka salah satu di antara keduanya pasti menjadi kafir. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa menyatakan pengkafiran terhadap sesama muslim adalah sebuah kesalahan yang besar. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita ayyuhal ikhwah, bahwa kita harus senantiasa berhati-hati dalam menilai dan juga menghakimi sesama muslim. Ayyuhal ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Salafi dan Wahabi itu adalah dua istilah yang merujuk pada kelompok yang sama, yaitu kelompok yang mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun seperti yang sudah saya sebutkan, nama Salafi digunakan untuk mengganti nama Wahabi yang dianggap lebih kontroversial. Ayyuhal ikhwah, perbedaan istilah ini meskipun terkesan sepele, ternyata membawa dampak yang cukup besar di dalam pola penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap gerakan ini. Ayyuhal ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk dicatat adanya bahwa meskipun menggunakan nama Salafi, mereka tetap mengajarkan ajaran yang sangat mirip dengan ajaran-ajaran Wahabi, terutama di dalam hal pemahaman akidah, ibadah dan juga syariah. Nah, di dalam konteks ini Salafi lebih fokus pada penekanan terhadap pemurnian tauhid dan penolakan terhadap praktek-praktek yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Salah satu prinsip dasar mereka adalah kembali kepada ajaran salafus salih, yaitu generasi awal umat Islam yang menurut mereka merupakan generasi terbaik atau generasi yang paling murni di dalam mengikuti ajaran Islam. Ayyuhal ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ikutilah apa yang datang dari Rasulullah dan janganlah kita mengikuti pendapat seseorang yang tidak kita tahu apakah ia benar ataupun tidak. Ini mengajarkan kita ayyuhal ikhwah untuk kembali kepada sumber-sumber primer di dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan menghindari taklid buta terhadap pendapat pribadi ataupun termasuk di dalam hal-hal yang bersifat furu' ataupun cabang. Sebagai sebuah gerakan, Salafi Wahabi tidak hanya kontroversial di dalam soal ajaran, tetapi juga di dalam praktik. Sejak masa awal perkembangannya, gerakan ini dikenal dengan tindakannya yang keras terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Sejarah mencatat bahwasanya mereka membantai umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka, menghancurkan makam-makam sahabat dan juga para wali, serta merusak karya-karya ulama sunni yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran mereka. Ayyuhal ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala,
Salah satu contoh nyata dari kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah peristiwa pembantaian yang terjadi di Karbala, Taif, Makkah, Madinah, dan juga Kuwait yang semuanya ditaklukkan dengan dalih menghapus segala penyimpangan dan juga bid'ah. Ini menunjukkan betapa mereka sangat keras dan intolerannya terhadap kelompok yang berbeda pendapat dengan mereka, bahkan terhadap sesama umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh seorang jiwa tanpa alasan yang benar, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia secara keseluruhan. Meskipun ada perselisihan pendapat di dalam masalah fikih ataupun akidah, tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap perbedaan tersebut sebagai pembenaran untuk tindakan kekerasan. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwa di dalam setiap kehidupan adalah sangat berharga. Oleh karena itu, tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang dan juga rahmat. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyikapi fenomena ini, kita sebagai umat Islam khususnya yang berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah harus sangat berhati-hati untuk menghadapi berbagai aliran ataupun gerakan yang muncul. Salah satu prinsip utama yang harus kita pegang teguh adalah prinsip moderasi atau at-tawassut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang adil atau moderat agar kamu menjadi saksi bagi umat manusia dan Rasul menjadi saksi bagi kamu. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam harus menjadi umat yang adil dan moderat, yaitu tidak ekstrim dalam menjalankan ajaran agama, baik di dalam aspek akidah, ibadah maupun di dalam bermuamalah. Umat Islam harus mampu memberikan teladan yang baik bagi umat manusia lainnya, yaitu dengan sikap toleran dan juga damai, meskipun kita tetap berpegang teguh pada prinsip ajaran-ajaran Islam yang benar. Sebagai umat yang beragam, kita harus memahami bahwa perbedaan di dalam masalah cabang agama ataupun fur'iyah adalah hal yang wajar. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, perbedaan dan pendapat antara umat Islam adalah rahmat. Karena itu, janganlah kita saling memaksakan satu pendapat kepada orang lain. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menangkal radikalisasi ini, maka pentingnya kita memiliki pendidikan yang menjadi sangat amat penting di dalam membentuk pemahaman umat Islam di dalam ajaran agama yang moderat. Oleh karena itu, pendidikan agama yang mengajarkan pemahaman yang luas dan juga moderat sangatlah penting untuk diperkenalkan sejak dini kepada generasi muda kita. Di dalam hal ini, kita harus memastikan bahwa pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anak kita mengutamakan prinsip kedamaian, kasih sayang, dan juga toleransi. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan agama juga harus mengajarkan kepada kita untuk berpikir kritis, untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas atau hanya mengedepankan satu sisi pandangan saja. Dan juga kita harus mampu menyaring dan memilah-milih informasi yang sesuai dengan ajaran Islam yang sahih dan juga moderat. Ayo ikhwah, dengan ini kita bisa menghindari radikalisasi yang dapat merusak keharmonisan umat sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kita untuk terus berdakwah kepada kebaikan dan berbagi pengetahuan yang benar. Dakwah yang kita lakukan haruslah mencakup ajaran Islam yang penuh dengan rahmat, bukan ajaran yang mengarah
pada perpecahan ataupun kekerasan. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menjaga persatuan umat Islam. Jangan sampai atau jangan biarkan perbedaan pandangan dan pemahaman agama membuat kita saling bermusuhan, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan anarkistis ataupun kekerasan satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, kita juga harus menjaga ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan umat Islam, dan selalu mengedepankan sikap saling hormat menghormati dan harga menghargai perbedaan yang ada. Di dalam menjaga persatuan umat ini, kita perlu merujuk kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta mengikuti contoh baginda Rasulullah SAW yang penuh dengan kasih sayang dan toleransi terhadap sesama umat Islam. Sebagai umat Islam, ayyuhal ikhwah, kita harus senantiasa menjaga sikap at-tawassut, yaitu moderat di dalam beragama, dan tidak terjebak tentunya di dalam ekstremisme, dan tetap menghormati perbedaan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.